Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Rahman, yang menyuruh hambanya dengan seruan, ya ibadur rahman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin iman, Nabi akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah berada pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Itu berarti sudah sepertiga Ramadan kita sudah lalui. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Syahrul Ramadana awwaluhu rahmatun, awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar. Menurut ahli hadis, hadis ini adalah dhaif. Banyak ulama yang masih membolehkan hadis dhaif sepanjang itu hanya menyangkut, pertama, dia tidak menyangkut akidah. Artinya dia tidak membahas tentang sifat-sifat Allah dan yang lainnya. Yang kedua, sepanjang tidak menyangkut hukum syariat seperti halal dan haram. Jadi hadis dhaif masih bisa digunakan berkaitan dengan fadailul amal, yaitu terkait dengan keutamaan amal untuk memotivasi orang untuk beribadah. Maka banyak ulama yang masih memperbolehkannya dengan syarat, satu, tidak menyimpang, tidak menggunakan dengan sigat jazm atau sigat yang meyakinkan bahwa itu benar-benar dari Rasulullah, seperti lafaz qala Rasulullah misalnya, itu enggak boleh. Yang boleh itu pakai sigat tamrid, seperti qila dikatakan atau ruwiyah diriwayatkan. Yang ingin saya tekankan dalam perbincangan pada hari ini yaitu mengenai ketiga terminologi tadi, yaitu rahmah, maghfirah, dan itqun minan nar, yang semuanya itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, walaupun tidak ditentukan waktunya, alias terjadi pada sepanjang bulan Ramadan. Misalnya, idza kana Ramadhanu futihat abwabur rahmah. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat akan dibuka. Hadis riwayat Imam Muslim dan dari Abu Hurairah. Di sini tidak menjelaskan tentang waktu, melainkan sepanjang Ramadan. Demikian juga hadis tentang maghfirah atau ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan dilandasi iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga dengan itqun minan nar, sebagaimana sabda Nabi, innallaha 'inda kulli fitrin utaqa'a wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari api neraka pada setiap saat berbuka puasa. Hal itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani serta Imam Baihaqi. Intinya bahwa wajib berharap rahmat, berharap maghfirah, dan berharap itqun minan nar dari puasa yang kita lakukan dengan dilandasi oleh iman dan ihtisab. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin melengkapi tema-tema tentang keimanan, yaitu akan mengangkat salah satu surah di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu akan beruntung. Qad aflahal mu'minun, yaitu surat Al-Mu'minun. Sebuah surah yang berisi tentang iman itu sendiri,
berisi tentang segala macam perbuatan, permasalahannya, tanda-tandanya, dan sifat-sifatnya. Ketika merinci kriteria orang-orang yang beriman, orang-orang yang beruntung, yang akan mewarisi surga firdausnya, Al-Quran menyebut kriteria yang pertama dan yang terakhir itu adalah tentang salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Itu kriteria pertama. Dan yang terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang memelihara salatnya. Jadi ada dua penekanan. Yang pertama, salatnya dijaga. Yang kedua, salatnya harus khusyuk. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab itu adalah salat. Inna awwala ma yunzaru fihi yaumal qiyamah min amalil abdi, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat yaitu as-salatu, yaitu salat. Kenapa? Karena ia merupakan pondasi semua ibadah. Yang jika amalan salatnya diterima, maka semua amalnya yang lain diterima. Semua amalan yang lain diterima. Sebaliknya, jika amalan salatnya ditolak, maka semua amalan yang lain juga tidak akan diterima. Oleh karena itu, di bulan yang suci ini, marilah kita jaga salat kita. Kita usahakan agar dalam salat-salat kita selalu dalam keadaan khusyuk, agar kita menjadi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang salatnya khusyuk. Kenapa kita harus khusyuk? Karena perintah salat itu agar kita mengingat Allah. Aqimis shalah li dzikri. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah. Dan surah Thaha, dalam surat Thaha ayat 14. Dalam surat yang lain, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Itu dalam Al-A'raf ayat 205. Bagaimana mungkin kita sholat, tapi hati kita lupa kepada Allah? Minal ghafilin. Padahal ibadah sholat kita itu untuk mengingatnya. Jadi mari kita hadirkan hati dalam sholat kita. Jangan sampai lalai karena kita sedang bermunajat atau berkomunikasi dengan Allah. Jika hati tidak dihadirkan dan khusyuk tidak diraih, maka pahala tidak akan bisa diterima. Kam min qa'imin hadduhu min salati at-ta'abu wal asabu. Banyak sekali yang melakukan salat akan tetapi tidak memperoleh apapun dari salatnya kecuali lelah dan letih. Na'udzubillah. Jika demikian, maka iman kita akan redup dan tidak bisa menyala. Hanya dengan salat yang khusyuk, maka iman kita akan menyala. Jadi kalau kita sholat, semua hubungan komunikasi seperti halnya kita pegang HP, maka HP Android itu, HP yang pintar itu dibuka semua bentuk komunikasinya. Apa komunikasinya? Lewat WhatsApp,
WA misalnya, dibuka aplikasinya, diupdate. Misalnya kebanyakan datanya mau di-share, WA tidak bisa, di-share it. Semua aplikasi terkait dengan layanan komunikasi kita buka. Demikian juga ketika sholat, hati kita buka semuanya. Agar munajat kita, komunikasi kita dengan Allah itu berjalan dengan lancar. Tidak ada lemut-lemutan, tidak ada hambatan. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Bagaimana membuat iman kita menyala? Bagaimana agar sholat kita khusyuk? Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin memberikan tips kepada kita agar kita bisa menghidupkan kekhusyukan dalam sholat. Ada enam hal yang harus dipenuhi menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, hudurul qalbi. Hadirnya hati dan menyadari bahwa ia sedang berkomunikasi dengan Allah. Dia sedang bermunajat dengan Allah. Yang kedua, tafahum, yaitu faham terhadap apa yang ia baca di dalam sholat dari awal hingga akhir. Yang ketiga, sikap ta'zim, yaitu mengagungkan Sang Maha Pencipta dengan merendahkan diri di hadapannya. Yang keempat adalah al-haibah, takut disertai pengagungan, layaknya anak buah yang lagi menghadapi atasannya. Yang kelima, roja, penuh harap, yaitu takut disertai keinginan agar pengabdian hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu al-haya, yaitu perasaan malu saat menghadapnya disebabkan karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan serta sikap kufur nikmat yang telah banyak kita lakukan. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Mari kita nyalakan iman kita dengan sholat yang khusyuk sehingga kita menjadi al-falah, yaitu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Marilah kita menuju keberuntungan. Siapa orang mukmin yang beruntung itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Itu orang-orang yang khusyuk. Sehingga dalam sholat kita itu, dalam panggilan azan itu, dalam seruan azan, hayya 'alas shalah, wahai orang-orang yang sholat, ayo mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita khusyuk dalam sholat. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Nyalakan imanmu dengan sholat yang khusyuk jika kamu ingin menjadi orang yang beruntung. Nyalakan imanmu jika kamu ingin menjadi orang yang menang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.